Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Feni Vanessa di acara kesayangan kita semua yaitu Podcast Mas Lubuk Batang. Sobat Sehat, sering nggak sih kalian merasakan atau mendengar bahwa puskesmas itu pelayanannya lama, obat yang diberikan kurang ampuh, dan ada satu lagi tuh, kayaknya pelayanannya kurang ramah. Nah, untuk itu hari ini kami akan mendengarkan langsung narasumber tentang pelayanan masyarakat yaitu Dr. Miftahul Jana, di mana beliau merupakan dokter fungsional dan merupakan PJ program mutu. Selamat pagi, dokter. Apa kabarnya? Selamat pagi Mbak Penny, Nah, alhamdulillah kabarnya baik. dok, sekarang kesibukannya apa, dok? Kalau kesibukannya Hmm, sehari-hari saya sebagai dokter fungsional di Puskesmas Lubuk Batang hmm, melayani pasien, setiap harinya melayani pasien. Dan juga saya sebagai penanggung jawab mutu mengkoordinir, memantau dan juga mengevaluasi mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang ada di Puskesmas Lubuk Batang. Wah, berarti memang sudah sangat tepat ya, dok. Kami mengundang langsung dokter untuk menanggapi stigma-stigma yang ada di masyarakat, dok. Yang seperti, kenapa sih pelayanan puskesmas itu lama? Apa itu, dok? Menurut dokter itu gimana sebenarnya, dok? Jadi gini Mbak Feni, yang Mm-mm. namanya stigma itu adalah suatu pengalaman seseorang ataupun orang lain, tapi mereka itu pengalamannya itu tidak utuh, artinya terpotong-potong. Padahal di puskesmas itu sudah menerapkan sistem sesuai standar pelayanan. Nah, dia itu misalnya nih yang dimaksud dengan terpotong itu, misalnya pasien itu datang pada Mm-mm. saat jumlah pengunjung Lagi ramai, ramai. jumlah pasien ramai. Mm-mm. Jadi antriannya kan lebih Panjang. panjang, makanya merasanya pasien itu dilayani itu lama kayak itu. Oh. Berarti itu sebenarnya karena situasinya ya, dok ya. Kebetulan Iya. lagi ramai, jadi lama pelayanannya. Hmm. Jadi sebenarnya untuk alur pelayanannya sendiri itu seperti apa, dok? Jadi kalau di Puskesmas Lubuk Batang Mm-mm. itu alur pelayanannya pasien pertama datang itu nanti pasien akan ke pendaftaran untuk melakukan registrasi. Mm-mm. Nah, di sana biar tidak lama mengantri, saat Ya, ini sudah disediakan antrian online antrian online. lewat aplikasi mobile JKN. Mm-mm. Jadi misalnya pasien itu bisa itu ambil antrian dari rumah. Dari rumah. Ya, jadi nanti di ruang pendaftaran itu sudah tidak lama lagi, Menunggu. gitu, tidak lama Oh. lagi menunggu. Mm-mm. Nanti setelah diproses di ruang pendaftaran, pasien Mm-mm. akan diarahkan ke ruang pemeriksaan tanda vital. Nah, di Mm-mm. sana nanti yang diperiksa tinggi badan, berat badan, tekanan darah, suhu tubuh, frekuensi napas, denyut jantung ya. Mm-mm. Nah, setelah nanti sudah dilakukan pemeriksaan tanda vital, pasien diarahkan ke ruang pelayanan sesuai umur. Saat ini kan puskesmas sudah menerapkan integrasi layanan primer. Jadi kita menerapkan pelayanan poli itu sesuai dengan klaster. Klaster. Ya, jadi kalau nanti misalnya untuk ibu hamil dan anak itu akan diarahkan ke klaster 2. Hmm. Kalau misalnya untuk usia dewasa lansia nanti diarahkan ke klaster 3. Mm-mm. Nah, pada saat pemeriksaan misalnya nanti kan dilakukan pemeriksaan anamnesa, pemeriksaan fisik. Mm-mm. Nah, setelah dilakukan penegakan diagnosa, misalnya pasien perlu dilakukan tindakan, maka pasien akan Arahkan. diarahkan Mm-mm. untuk mendapatkan pelayanan tindakan di ruang tindakan. Kalau memang tidak, ya langsung kita kasih resep dan pengambilan obat. Kalaupun memang diarahkan ke tindakan, Mm-mm. setelah dikasih tindakan, dikasih resep dan pengambilan obat di ruang pelayanan obat. Jadi gitu Mbak Feni, makanya kalau seandainya pasien itu sedang banyak, nah sistem kita buat sistem antrian yang duluan datang itu yang duluan dilayani. Jadi kita bisa memperlakukan secara adil. Jadi sebenarnya sekarang ini udah dipermudah ya dokter ya, Iya, pakai aplikasi tadi mobile JKN. KN. Ini misalnya masyarakat nggak perlu datang dulu, jadi daftar di rumah, Iya, di puskesmas sudah dapat nomor antrian langsung datang. iya Seperti benar. itu. Nah, masyarakat ini kurang paham untuk itu, dok.
kalaupun dia belum mengenal itu, bisa dibantu kan sama petugas yang ada di Bisa, puskesmas? kita sediakan petugas untuk membantu terkait kendala-kendala untuk aplikasi mobile JKN kayak gitu. Kalau misalnya tidak ada mobile JKN, tidak ada aplikasi ataupun tidak ada handphone, ada ini bantuan atau gimana? Sampai saat ini kita masih bisa bantu secara manual ya, tapi selalu diarahkan, dimotivasi untuk ya memiliki membawa HP dan juga nanti dibantu download mobile JKN dan didaftarkan mobile JKN-nya. Itu juga untuk memudahkan pasien itu sendiri. Seandainya nanti mau dirujuk di rumah sakit sudah tidak ada lagi pelayanan-pelayanan secara manual, seluruhnya sudah harus online. Ini menyinggung nih, barusan dokter ngomong untuk merujuk. Biasanya kan kalau dulu tuh ada juga stigma mengenai kenapa sih kalau puskes susah banget kalau minta rujukan kayak itu. Itu kenapa, Dok? Oh, sebenarnya kalau untuk rujukan itu harus sesuai dengan indikasi medis ya. Jadi misalnya kami itu harus dulu kebanyakan sih selama ini pasien itu tidak datang dengan berbagai alasan ya. Jadi kami tidak bisa memeriksa dulu pasien. Harus memeriksa pasien dulu. Dan juga rujukan itu harus sesuai dengan indikasi medis karena kompetensi dokter itu sudah ditentukan. Untuk kasus-kasus kompetensi dokter umum itu harus tuntas di puskesmas. Nah, itu tidak boleh dirujuk. Tidak boleh ya? Jadi kalau misalnya nih ada masyarakat, boleh nggak kalau saudaranya aja yang datang, tapi pasiennya tidak datang, kayak itu nggak bisa ya, Dok? Nggak bisa. Ya, karena dokter kompetensinya memeriksa ya, bukan menerawang ya, Dok? Iya, harus diperiksa dulu pasiennya itu. benar-benar. Kita tentukan dulu diagnosanya, apakah masuk ke kompetensi dokter umum atau memang harus dirujuk ke spesialis di rumah sakit. Malah biasanya bisa sembuh langsung di puskesmas tanpa perlu dirujuk ya, Dokter? Iya, ada saja yang banyak penyakit yang harus tuntas di puskesmas itu. Tapi kadang ini, Dok, masyarakat tuh kenapa minta rujuk karena mereka tuh ngerasa kalau pakai obat puskesmas itu kurang ampuh kayak gitu, Dok. Gimana dokter nanggapin itu? Kalau misalnya untuk obat, puskesmas ini sudah ada standar obat yang harus disediakan di puskesmas. Hanya saja mungkin untuk bedanya ya, ini dengan rumah sakit variasinya berbeda. Terus itu juga misalnya kegunaannya berbeda. Tapi kalau obat-obat itu bahan dasarnya itu, zat aktifnya itu ya sudah sesuai dengan standar. Dan juga pasien itu juga ya itu tadi, kalau memang di puskesmas ini tidak bisa dengan pengobatan obat-obatan di puskesmas, maka akan dipertimbangkan untuk dilakukan rujukan. Tidak bisa ya, Dok, itu memberi rujukan berdasarkan keinginan pasien tuh nggak bisa ya, Dok? Nggak bisa. Perlu dokter nilai dulu ya, perlu diperiksa dulu kayak itu. Oke, luar biasa ya dokter ya. Oh, jadi itu ya, Dok. Terus ada syarat apa aja, Dok? Pasien yang perlu dirujuk itu apa aja syaratnya? Jadi gini Mbak Feni, kalau mau rujukan itu yang pasti pasiennya itu harus datang ke puskesmas ya. Baik pelayanan apapun itu, sebenarnya pasien harus datang ke puskesmas. Itu yang pertama, karena akan diperiksa oleh dokter puskesmas. Yang kedua harus sesuai dengan indikasi medis. Misalnya contoh pada pasien kencing manis atau diabetes mellitus dengan komplikasi luka yang tidak kunjung sembuh atau disebut dengan ulkus ya. Ulkus diabetikum yang harus ditata laksana oleh dokter spesialis bedah. Nah, makanya itu sesuai dengan indikasi medis harus kita rujuk ke rumah sakit. Terus itu juga misalnya nih pasien dengan sebelumnya pernah dirujuk. Nah, itu kita harus rujukannya sudah habis dulu karena masa berlaku rujukan itu 3 bulan. 3 bulan. Nah, setelah itu kalau memang sebelumnya pasien itu sudah dirujuk, nah nanti kami menerima surat kontrol yang
yang menjelaskan bahwasanya pasien memang harus dikirim pulang ke rumah sakit. Surat kontrol itu diisi oleh dokter spesialis dari rumah sakit. Selanjutnya juga kalau memang misalnya nih rujukan itu untuk kedua poli di satu rumah sakit, itu bisa dilakukan rujuk internal oleh rumah sakit itu sendiri, nggak perlu rujukan dari puskesmas. Terus itu juga di puskesmas ini tidak bisa merujuk untuk kasus-kasus yang non spesialistik. Maksudnya kasus non spesialistik itu kasus-kasus yang harus tuntas atau bisa ditata laksana oleh dokter umum. Itu ada sekitar 180 penyakit. Nah, misalnya nih contohnya kayak batuk pilek ya, penyakit kulit itu, terus juga misalnya kayak luka ya, yang luka dalam Luka ringan ya. kayak itu. Nah, kalau masalah tadi yang katanya misalnya nih pasien datang dengan Keluhan. misalnya dengan rujukan dari kami Oke. tadi berdasarkan obat, misalnya pertimbangan obat, misalnya kayak gini, dengan pasien kencing manis ya, pasien kencing manis itu pada tata laksana awal di puskesmas itu ada pengobatannya menggunakan obat oral untuk kencing manis atau obat yang diminum. Tapi setelah kita pantau, ternyata gula darahnya tidak terkendali. Tidak terkendali artinya masih tinggi, berarti pasien itu terindikasi untuk dilakukan rujukan ke rumah sakit. Mungkin setelah diperiksa di rumah sakit, pasiennya membutuhkan pengobatan dengan menggunakan insulin, kayak gitu. Jadi itu tadi syarat-syarat rujukan yang memang harus kami terapkan di puskesmas untuk pasien-pasien BPJS. Dan juga kalau misalnya kondisi gawat darurat, misalnya demam di atas 40 derajat Celcius, atau sesak napas, tidak sadarkan diri, kejang, ya itu tidak perlu lagi rujukan dari puskesmas. Bisa Itu langsung bisa langsung datang ke instalasi gawat darurat rumah sakit gitu, Mbak Penny. Jadi memang harus memenuhi syarat-syarat itu dulu ya dok. Nggak bisa yang cuma batuk pilek, ngerasa nggak sembuh dengan obat puskesmas, minta rujukan, itu nggak bisa ya dok. Seperti itu. Nih dok, stigma untuk pelayanan lama sudah jelas ya, sudah karena memang prosesnya ada alurnya tadi, terus ada lagi tadi tentang mengapa obat puskesmas dianggap kurang ampuh, ternyata bukan kurang ampuh, itu sudah sesuai standar ya dok ya. Nah yang ketiga nih dok, stigma mengenai apa sih pegawai petugas atau pegawai yang ada di puskes itu judes atau kurang ramah dok, itu kenapa dok? Sebenarnya kalau masalah pegawai judes kurang ramah itu ya mungkin juga karena banyaknya pekerjaan lain ya, ya gitu dari petugas itu sendiri. Tapi kita dari puskesmas sudah mengharapkan kepada pegawai dan juga melakukan pembinaan untuk menerapkan budaya pelayanan seperti harus ramah, kayak itu ya, melayani dengan sopan gitu. Dan juga kita selalu berusaha meningkatkan kompetensi dari petugas untuk melayani masyarakat kayak itu. Berarti itu sebenarnya kepribadian sendiri ya dok, bukan seluruh pegawai puskesmas ya. Jadi personal sebenarnya ya, nggak seluruhnya pegawai puskesmas itu nggak ramah ya dok. Iya, kayak gitu. Luar biasa dok. Nih dari semua itu ada nggak masalah lain dok yang sering dihadapi dengan masyarakat? Kayak misalnya pelayanannya, sebelumnya pelayanan puskesmas itu dari jam berapa sampai jam berapa dok? Kalau pelayanan puskesmas itu misalnya dari hari Senin sampai Kamis itu dimulai dari jam 8 ya sampai jam 1 tuh. Nah, kalau misalnya hari Jumat dari jam 8 itu sampai jam 11.30. Kalau hari Sabtu jam 8 sampai jam 12. Kan itu tadi Senin sampai Kamis contohnya jam 8 sampai jam 1. Kalau misalnya ada pasien yang masih ngebet datang di atas jam 1 itu masih dilayani apa gimana? Masih tetap dilayani.
Tapi Mhm. untuk daftar online-nya tadi kemungkinan itu tidak bisa dilayani, jadi tetap dilayani secara manual, Mmm. secara langsung ya, tidak daftar-daftar lewat online kayak itu. Itu kenapa, Dok? Kenapa kita kan pulangnya nih jam 14.30 nih, tapi kenapa pelayanan online itu ditutup jam 1, Dok? Ada alasan Ya, tertentu nggak? karena pada saat itu kita harus Mmm. menginput pelayanan yang dilakukan pada hari itu, menginput ke aplikasi Piker BPJS, Karena ya. itu kalau saya dengar itu harus 1 hari langsung Ya, real di-input ya, Dok, time. ya? Ya, Real real time time. harus segera Mmm, diinput, jadi itu gitu. masalahnya ya, Dok? Iya, Tetep kok sebenarnya, tapi ya bagusnya sesuai jam pelayanan ya, Dok, iya. ya? Oke, seperti itu. Oke, mungkin terakhir ya, Dok, ada pesan-pesan nggak, Dok, untuk masyarakat khususnya di wilayah Puskesmas Lubuk Batang? Baik, Mbak Feni. Mhm. Untuk masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Batang, jangan ragu untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan karena Puskesmas Lubuk Batang sudah menerapkan pelayanan sesuai dengan standar. Sesuai dengan Ya, standar. Oke, dokter, terima kasih banyak ya, dokter. Mungkin dari kesibukan dokter hari ini udah bersedia hadir jadi narasumber. Nanti jangan trauma ya, dokter, ya. Nanti kalau suatu saat kami minta lagi jadi narasumber, mau ya, dokter, ya? ya, insya Allah Mbak Insya Feni. Allah ya. Ya, Ya. Oke, Sobat Sehat, itu tadi merupakan podcast kita kali ini, di mana tadi dengan narasumber kita Dr. Miftahul Jana, MKM. Untuk itu, sesuai pesan dari Dr. Miftah, jangan ragu, jangan bimbang untuk tetap melakukan cek kesehatan ataupun periksa kesehatan di Puskesmas Lubuk Batang. Dan satu lagi nih pesan saya, tetap pantengin sosial media kita di YouTube kita ini, di Podcast Lubuk Batang. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan selanjutnya pantengin seluruh media sosial kami yang ada di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.